Bali sangat kental akan budaya dan agamanya yang terbalut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak lepas dari adanya pelaksanaan yajna yang dilakukan umat Hindu di Bali dalam upaya mewujudkan kedamaian dan keseimbangan alam seperti dalam konsep Tri Hitakarana. Dalam agama Hindu ada 5 jenis yajna yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam balutan pancayatnya. Pitrayatnya salah satu yajna yang ditujukan kepada para leluhur atau pendahulu kita. Mengajar-ajar merupakan salah satu rangkaian upacara pitrayatnya yang biasanya dilakukan serangkaian upacara ngaben. Sering terjadi salah pengertian tentang majar-ajar dan nyegar gunung, padahal keduanya sebenarnya berbeda. Ada suatu daerah yang mengharuskan setiap usai ngaben atau memukur, kemudian melakukan upacara majar-ajar. Konsep agama Hindu jelas menyebutkan ada 3, yakni tatwa, susila, dan upacara. Upacara ini merupakan salah satu wujud bakti pratisentana terhadap para leluhur yang merupakan orang tua kita. Inilah betul-betul kita menghormati leluhur. Kenapa saya mengatakan menghormati leluhur? Nyegara gunung, segara dan gunung. Segara adalah lambang dari pertanda. Gunung adalah lambang daripada kuasa. Iraga masih ketok. Sekarang ada lekat itu mandi di jagatnya, mandi manusia. Dari Saro Pradi Dangkara, kemudian luk kelawan. Yang sing ada loh, si Engidang Dewe Perdana dari manusia, dari Sawah Prani dan karena dekat ke Jakarta dengan proses yang berbeda. Yang ada perdana masih. Memang orang Bali, urusan perdana dimuliakan. Yang perdana disebut dengan Pai Bon. Ada keturunan dari keibuan sangat menghormati. Jadi untuk pragat gaya itu nyekerup dari satu akasya kelawan pertiwi, siwa kelawan Buddha, purusya kelawan Badam, segala kelawan apang balan. Mare terjadi suatu kehidupan. Itu konsep paminan nak ngai sangga yang sebut apa adanya itu mengkarya membungkah untuk linggih pasti negara itu masih ngaben memukur pasti. Nah kemudian menyatunya itu Purusya Kelawan Perdana sebagai pemuliaan kepada leluhur bahwa beliau sudah menyatu pada alam Tuhan sebagai moksatem suka tanpa lemah dipiku ni sistem seriah itine seriah sah seperti itu. Nah kemudian dilanjutkan dengan mengajar-ajar. Mengajar-ajar itu kita mengucapkan terima kasih kepada para dewa, divine of God, divine daripada ide yang dewasa. Kita menjadikan dari manusia menjadi petara gods of God. Ada kita Widi God seperti matahari, kemudian sinarnya itu adalah dewa, divine of God, dan terangnya itu adalah gods of God. Jadi kekuatan itu kalau kita bisa melihat sesuatu yang maka kita mengucapkan rasa terima kasih. Mengajar-ajar sendiri berasal dari kata ojar yang artinya pemberitahuan. Hal ini memiliki makna sebagai pemberitahuan dari pratisentana atau generasi penerus telah melakukan upacara majar-ajar. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini pelaksanaan upacara majar-ajar tidak hanya dilakukan di salah satu atau daerah atau satu tempat saja, namun di sejumlah pura-pura besar atau mata air yang telah disucikan atau mendapat legalitas dari Lembaga Tinggi Hindu Bali, dalam hal ini PHDI dan pemimpin pelaksanaan upacara agama.
Upacara ini tidak mesti dilakukan di sejumlah mata air atau tempat pura, namun juga bisa dilakukan secara mubeng. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan umat dan disesuaikan dengan kemampuan para pratisentana. Bisa dilakukan mubeng, bisa dilakukan tangkilang ke pura-pura, sani ke sat kayangan. Ide batare suara, mari garing lepu yang warna ide putih, sejadah ide bajra. Ide mempunyai tete kamandalu. Ide batare mahaswara, ring ide ring dua lawa. Warna ide dadu, sejadah ide lupa. Ide mempunyai tete mahajananam. Ide batare Brahma, ringgan ide ring pura anda kasa. Senjata ide kata, warna ide rakta. Ide mempunyai tete dur mengala. Ide batare arudra, malingga ring dua ring ulu waktu. Warna ide kwanta, senjata ide moksala. Ide mempunyai tete amarti karanam jayam. Ide batare Mahadewa, malingga ring batu karu. Warna ide kuning. Senjata ide naga pasah. Ide mempunyai tete purnam jiwam. Ide batara sangkara dengan ide ring pucak mangu. Warna ide hijau, senjata ide angkus. Ide mempunyai tete gangga syamo tu pawitram. Ide batara Wisnu dengan ide di batur. Warna ide di lawarna selam. Senjata ide cakra. Ide mempunyai tete maha punyam. Ide batara Sambu. Ide melingga ring pasar aku. Senjata ide Trisula. Warna ide biru. Ide mempunyai tete Sudamala. Ide batara Siwa melingga ring Pernataran Agung. Warna ide manca warna. Senjata ide Padma. Ide mempunyai tete Sanjiwani. Tuh pangidar-idaran sakala mandade suling di Bali, pangidar-idaran sing dadi sing anggon. Pasti ke senjata nomor 1 anggon. Lalu kepala seraya. Nah inilah perputaran ini, cakra gilingan seperti inilah yang diharapkan untuk terjadi satu kehidupan suka tanpa wali duka. Kengkian sang Garuda nebus segala dosa daripada ibunya. Sang antara pertikan sang Kadu dan sang Winata. Sehingga beliau terbang meminta dari Batara Wisnu. Kepek, tanonnya, kampet, maurok, cakar gilingan dan bias. Ambil ide tidak Sanjiwani. Beda kekena di temah ada itu. Tidak lunas, ada disilih. Ngoncen ngapa? Nanti tiang nebos pun. Kemarin raman di tiangnya. Masih wanem. Rumah menatoh-tohan kuda putih. Uncreng serawa. Ija ada kedep. Adi Parwa itu ada. Asta, dasa. Nah, itulah sebagai penebusan segala dosa para leluhur. Itulah supaya terjadi kehidupan yang suka tanpa wali duka. Maka menurut pandangan saya, menurut pandangan Weda Madu Parkem, menurut pandangan Weda daripada dari itu, yang dimaksud daripada Bajar Ajar, di samping mengucapkan terima kasih Nur Swecang itu. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, seringkali upacara ini jor-joran tanpa mengukur kemampuan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam ajaran agama dengan jelas disebutkan, dalam pelaksanaan yajna ada beberapa tingkatan upacara yang bisa digelar disesuaikan dengan kemampuan, mulai dari utama atau yang paling besar, madya atau sedang, dan pelaksanaan upacara yang paling kecil atau nista. Di sisi lain, upacara Majar Ajar ini juga dipandang orang yang berada di lingkungan kita. Karena dalam prosesi ke sejumlah pura akan melibatkan banyak orang dan lebih dari satu tempat.
sveca lah bakti nemu. Kiraga bakti ring batara. Ida sveca kiraga ya kan ini leluhur sehingga betul-betul mikro. Di samping kita obatnya ajak mapi tulung, ajak melalui untuk menikmati keindahan alam. Bang ada refreshing nasi cari satu wajani kan gitu. Kemudian mengenal tempat-tempat suci. Di mana tempat-tempat suci yang kita kunjungi. Raga Bali, tiang Bali, tiang Magabang itu. Lawang bolawak dah. Nah, perlu pengenalan daripada tempat-tempat suci. Pangsing turis kan nawang ya. Itu dewe Bali sih ya nawang yang tidak kewa mobil sing nawang mungkin. Yani sebuah mobil paling sing Grab. Sebuah jidang tekat pada kamu. Kemudian sing pandas acepok. Apabila selesai malah pasar. Kalau tidak dilakukan seperti itu, ngubang bisa dilakukan. Tadi negara gunung, kemudian ngubang. Ngubang itu artinya disari tempat, ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bisa dilakukan. Agama kita kan tidak agama yang memaksa. Agama kita ada agama yang toleran. Yang mengelah si oren ke jalan. Gitu. Ibu si ngelah kayak gini sama jalan. Ani yang subuh ide swece, batara leluhur swece, dewata-dewati swece, ada lah das bekal merde yang saya sudah lakukan. Itu di sekarang. Tetapi ada juga yang melakukan di rumahnya setelah mencari. Nah, yang melakukan seperti itu. Maka saya katakan itu, kita tidak terlalu kaku. Yang paling prinsip bagaimana kesepakatan kita terhadap sang yajamana. Antara sang sulinge pemuput, keluarga, dan kesiapan sang tamu ini menyediakan perkara. Itu hak prerogatif yang tidak bisa ditawar oleh siapa. Nah, kalau ada hal-hal yang memberikan masukan, itu bagus sekali untuk pengembangan yang lebih lanjut. Kan sesuatu itu, perubahan itu kan keadaan abadi. Berarti setitik perlindang itu adalah suatu perjalanan perubahan. Namun perubahan tidak akan menggoyahkan, tidak akan memberikan warna lain daripada apa yang dilakoni dari dulu sampai sekarang. Mungkin terkendala oleh satu hal karena COVID, pandemi ini, ya tidak boleh di dalam satu tempat berkumpul orang banyak, dan kemudian dengan seretnya pendapatan merta seperti sekarang ini, dan kemudian juga dalam ruangan terbatas, maka harus ada di tengah apa adanya di tengah setre pangada payu, di tengah jelema pangada WWK. Ini WWK inilah yang menyebabkan kita hidup ini lebih lincah, lebih ringan dan sebagainya. Kalau kita berpaku harus ini produk ini harus ini. Saya hargai itu, saya muliakan. Tapi produknya ngai. Kan itu satu perareman juga pada zaman itu. Mencoba jadi sesuai dengan zaman sekarang yang kita buat. Mana yang tetap bisa kita pakai, kita tetap pakai. Mana yang belum bisa kita manfaatkan sesuai dengan zamannya, kita sinap, kita taruh dulu. Nanti siapa tahu ada kesempatan lain kita bisa manfaatkan lagi. Nah itulah berpikir kita fleksibel. Yang susah, yang sulit jadi gampang, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi terjangkau. Dah mudah-mudah, dah aluh-aluh, ya kan begitu. Sesuai dengan aturan yang ada. Kan sampun wedan parisade, wedan Nabi Majelis Adat dan sebagainya. Kan ini kita bisa musyawarah mufakat bagaimana untuk kita sikapi. Agama Hindu adalah agama yang fleksibel, namun bukan berarti merubah pakem yang ada sehingga keluar dari adat dan budaya agama Hindu. Karena bagaimanapun dalam pelaksanaan yajnya memerlukan dana yang dikeluarkan sehingga perlu disiapkan matang-matang.
Sesuai dengan makna dari pelaksanaan yajnya, yakni pengorbanan yang suci dan tulus ikhlas, sehingga apa yang menjadi tujuan, yakni kedamaian tercapai. Zaman boleh terus berubah dan maju, namun jangan sampai menghilangkan adat dan budaya Bali yang telah menjadi warisan para leluhur. Yang dulu kremasi itu tabu, sekarang kita bisa melihat kremasi di mana-mana sudah dibangun. Di Serebadong, di Kerobokan, di Pakung Tiba, Cikomaria, di Padang Dawa, apa namanya, di Kelungkung, ya, di Negara, di Pengeraguan, sudah inilah perubahan. Tapi yang prinsip pakemnya jangan dirubah. Jek Singawan Banten pelit tuh, bangun. Yang pada Siramang ada pengerekan, kemudian apa patus ada ngajum. Dan pada ada apa dan ada memeras ada tarpano memborbor pesu, ada pengiriman hanyut ke Segar dan sebagainya. Ya semua ada nih mumput. Sampai kan apa namanya? Kalau harga terlalu mahal dan sebagainya, kasihan ya dipakai momok. Waduh, agama Hindu mahal sekali, susah. Ya saya nggak mau. Ya, agama Hindu tidak ada seperti itu. Tapi kita yang ingin seperti itu. Ada yang ingin simpel, ada yang ingin bang manut, tekan rasa, ya udah. Kan sekadar anak ombang gitu. Dan ini adalah sirkulasi dari perekonomian. Ada dengan semat, ada dengan pusung, ada dengan adab bunga, ada dengan adab rob-rob, ada dari tukang. Sehingga berputar ya pendapat, berbagi pendapatan. Ya memang di satu sisi kita melihat seperti itu, tapi kalau sisi lain inilah namanya ekonomi keumatan yang berputar. Majar Ajar merupakan bagian dari rangkaian upacara ngaben dengan tujuan mempercepat pengembalian unsur panca mahabhuta yang ada di dalam jasad manusia saat hidup. Karma masa hiduplah yang nantinya akan menentukan para leluhur atau orang meninggal di mana akan berada. Karenanya semasa hidup manusia diharapkan bisa menjadi momen untuk memperbaiki diri dengan cara memperbanyak berbuat baik, bukan sebaliknya berbuat jahat yang akhirnya akan mendapatkan karma buruk.